Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Hafiz. Di sini saya akan mengerjakan tugas 3 pemrograman berbasis desktop. Baiklah, di sini soalnya yang pertama, buatlah sebuah kelas abstrak menu item yang akan menjadi kelas dasar untuk semua menu item dalam restoran. Kelas ini harus memiliki atribut nama string, harga double, dan kategori string. Definisikan metode abstrak tampil menu yang akan digunakan untuk menampilkan informasi tentang item menu. Nomor 2, buatlah 3 kelas turunan dari menu item, makanan, minuman, dan diskon. Kelas makanan dan minuman adalah subkelas dari menu item dan harus memiliki atribut tambahan yang sesuai dengan jenisnya, misalnya jenis makanan dan jenis minuman. Implementasikan metode tampil menu untuk menampilkan informasi khusus tentang makanan dan minuman. Kelas diskon adalah subkelas dari menu item yang akan digunakan untuk menerapkan diskon khusus pada menu. Kelas ini harus memiliki atribut diskon double dan mengimplementasikan ke metode tampil menu untuk menampilkan informasi tentang diskon yang ditawarkan. Nomor 3, buatlah sebuah kelas menu yang akan digunakan untuk mengelola semua item menu dalam restoran. Kelas ini harus memiliki atribut berupa sebuah array list untuk menyimpan semua item menu. Nomor 4, buatlah kelas pesanan yang akan digunakan untuk mencatat pesanan pelanggan. Kelas ini harus memiliki atribut berupa array list untuk menyimpan item-item yang dipesan oleh pelanggan. 5, implementasikan konsep inheritance dengan benar antara kelas-kelas ini. Nomor 6, implementasikan konsep encapsulation dengan membatasi akses ke atribut-atribut kelas. 7, pergunaan pengecualian exception yang mungkin terjadi seperti ketika mencoba mengakses item yang tidak ada dalam menu. Nomor 8, program harus memiliki menu utama yang memungkinkan pengguna untuk menambahkan item baru ke menu, makanan, minuman, atau diskon, menampilkan menu restoran, menerima pesanan dari pelanggan dan mencatatnya, menghitung total biaya pesanan dengan mempertimbangkan diskon yang mungkin diterapkan, menampilkan struk pesanan pelanggan keluar dari program. Implementasikan operasi I/O dan operasi file untuk menyimpan dan memuat daftar menu dari sebuah file teks, dan juga menyimpan struk pesanan pelanggan dan membuat dari file teks. Gunakan struktur keputusan dan pengulangan sesuai dengan kebutuhan seperti saat menampilkan menu dan memproses pesanan. Terakhir, durasi video penjelasan maksimal 15 menit. Oke. Ini harus cepat berarti kita ya. Oke, langsung saja kita masuk ke aplikasi VS Code. Untuk mempersingkat waktu, programnya udah saya buat terlebih dahulu. Di sini saya akan menjelaskan satu persatu sedikit. Oke, jadi di sini untuk menyimpan nilai diskon dalam bentuk persen ya kan. Inilah dia programnya. Lalu tampil menu yang menampilkan nama diskon dan persennya, dan ini untuk menyusun format penyimpanan ke file ya. Selanjutnya ada main Java. Nah, inilah untuk runningnya ya. Scanner untuk input user. Ini membuat objek menu, menyimpan data menu makanan, minuman, atau diskon. Dan ini membuat objek pesanan, menyimpan daftar pesanan user. Ini perulangan menu utama sampai user memilih keluar. Jadi dia akan berulang terus menampilkan menu ini sampai user memilih angka 6 untuk keluar ya. Selanjutnya di sini menyimpan item makanan ke dalam menu. Nah, inilah codingannya, dan ini menyimpan item minuman, dan ini untuk menambahkan diskon, dan lalu menyimpan diskon ke dalam menu. Ini untuk menampilkan menu, input pesanan. Jika user mengetik selesai, maka pesanan selesai. Oke, jadi dia harus kita ketik selesai, baru dia akan keluar dari pesanan ya. Selanjutnya ini untuk menambahkan pesanan ke dalam daftar pesanan. Jika menu tidak ditemukan atau error, nah jika kita menulis ataupun memesan yang tidak ada di menu, dia akan keluar peringatan gagal menambah pesanan.
Ini untuk mencetak struk ke layar, lalu menyimpan struk. Jika tidak mengisi nama file maka pakai default. Nah, pakai default bawaannya ya. Terus keluar dari menu, jika ada kesalahan input, fungsi bantu untuk validasi angka desimal. Nah, inilah dia, masukkan tidak valid, masukkan angka, dia akan meminta ulang ya. Fungsi validasi angka bulat jumlah pesanan. Nah, jumlah tidak boleh kosong atau minus, harus ada angka bilangan bulat ya. Oke, selanjutnya makanan. Ini dia menyimpan jenis makanan, mengirim nama dan harga ke menu item. Lalu di sini ada menampilkan nama, harga dan jenis item. Selanjutnya menu. Nah, di sini kita untuk menyimpan semua item menu dalam bentuk list, ya kan, memakai array list. Lalu nama file tempat menyimpan data menu, inisiasi list kosong, menambahkan item baru ke daftar menu. Menu item dapat berupa makanan, minuman, atau diskon. Ini untuk menampilkan seluruh menu ke layar. Nah, inilah dia daftar menu. Untuk memanggil tampil menu sesuai tipe objek. Mencari item menu berdasar nama. Lalu ini mengambil daftar menu untuk digunakan kelas lain. Dan ini menjumlahkan semua nilai diskon yang ada pada menu. Hanya objek bertipe diskon yang dijumlahkan, selain itu enggak ya. Selanjutnya menyimpan menu ke file, lalu memuat data menu dari file menu.txt. Selanjutnya jika file belum ada maka akan diabaikan, jadi filenya harus dibuat dulu ya. Lalu memecah data berdasarkan tanda. Nah, ini codingannya. Selanjutnya membuat objek sesuai kategori dari file. Oke, selanjutnya menu item. Nah, ini string nama untuk menyimpan nama, menyimpan harga, menyimpan kategori. Baru ini inisiasi nilai saat objek dibuat. Selanjutnya memberi akses terhadap field privat secara aman. Lalu terakhir untuk format menyimpan data ke file. Selanjutnya ada minuman. Ini untuk ini belum kita ubah ya. Ini untuk minuman. Save. Nah, ini mengirim nama dan harga ke menu item. Set kategori secara otomatis menjadi minuman. Lalu menampilkan nama, harga dan jenis minuman. Selanjutnya order item. Di sini ada menyimpan item yang menu yang dipesan, menyimpan jumlah pesanan dari item tersebut, lalu inisialisasi pesanan dengan menu dan jumlah. Nah, getter itu untuk mengambil item yang dipesan ya. Lalu untuk mengambil jumlah pesanan, dan setter untuk mengubah jumlah pesanan. Lalu dia akan menghitung subtotal pesanan. Terakhir pesanan Java, ini untuk menyimpan struk ke file ya. Selanjutnya menyimpan daftar semua item yang dipesan pelanggan. Selanjutnya ini format angkanya, dan menerima menu agar bisa cek item dan ambil diskon. Tambah pesanan berdasarkan nama item yang dicari di menu. Jika item sudah dipesan sebelumnya maka hanya menambah jumlahnya saja. Nah, ini dia. Jadi dia nggak error ya, nggak nabrak. Terus diskon tidak boleh dipesan sebagai item makanan atau minuman. Lalu cek apakah item sudah ada di daftar pesanan. Jika item belum ada maka akan membuat order item baru. Menghitung total sebelum diskon. Lalu menghitung total persentase diskon, dan diskon hanya berlaku jika subtotal lebih dari 100.000 ya. Ini akumulasi semua diskon di menu. Lanjut hitung nominal potongan dari persen diskon. Jadi setelah harga subtotal dia akan dipotong dari diskonnya, dan setelah dihitung akan menampilkan struk kembalian ke layar ya. Ini untuk menyimpan struk ke file dengan menentukan nama file sendiri. Oke, kira-kira itu aja penjelasan codingnya. Langsung saja kita untuk uji coba programnya ya. Kita ke main Java. Langsung saja kita run.
Oke, di sini udah tampil ya sistem manajemen restoran. Yang pertama ada tambah menu, tampilkan menu, pesanan, tampilkan struk, simpan struk, dan terakhir keluar. Oke, coba kita untuk tampilkan menu karena menunya belum ada kita masukkan. Harusnya dia akan memberi message bahwa menu kosong ya. Nah, di sini udah tertulis menu kosong. Jadi kita harus tambahkan menu dulu. Kita pilih angka 1. Nah, di sini kita bisa menambahkan nomor 1 makanan, 2 minuman, 3 diskon. Oke, jadi coba kita tambah makanan ya. Di sini kita buat namanya nasi bakar. Nah, harganya kita buat 15.000. Jenis makanannya makanan utama ya. Oke, selanjutnya kita tambah menu lagi. Di sini kita tambah minuman, pilih nomor 2. Nama minumannya kita buat teh obeng. Harganya 5.000 aja. Oke, di sini kita harus mengisi jenis minuman ini panas, dingin atau bersoda ya. Kita buat aja dingin. Oke, lalu kita tambah menu lagi. Kita sekarang menambahkan diskon, pilih nomor 3. Nah, nama diskonnya kita buat aja promo beli promo belanja ya. Promo belanja, promo makan dengan total di atas 100.000. Oke, persentase diskonnya kita buat berapa ya? 15% ya. Oke, lalu sesudah kita menambahkan menu, coba kita tampilkan menu lagi. Apakah dia udah terinput atau belum? Oke, di sini udah masuk ya. Daftar menu, nasi bakar 15.000, jenisnya makanan utama. Teh obeng 5.000, jenisnya minuman dingin. Dan nomor 3, promo makan dengan total di atas 100.000, diskon 15%. Oke, langsung saja kita coba ke pesanan. Oke, di sini kita ditampilkan menu, kita bisa milih untuk pesan apa ya. Langsung aja kita pesan semuanya ya. Di sini kita coba nasi bakar. Jumlahnya kita pesan 1 dulu. Kita tidak ngambil diskonnya dulu ya. Kita pesan 1. Lalu akan keluar pesanan ditambahkan. Selanjutnya kita pesan teh obeng, jumlahnya 1 juga, pesanan ditambahkan. Nah, lalu kita klik selesai ya. Oke, lalu kita buat tampilkan struk. Nah, ini ya struknya ya. Struk pembayaran, nasi bakar 15.000, teh obeng 5.000, subtotal 20.000. Nah, diskonnya nggak masuk ya karena belum sampai 100.000. Oke, di sini kita coba lagi ya, ulang pesan, kita masuk ke pesanan. Nah, di sini kita sekarang pakai diskonnya. Nasi bakar. Jumlah 10. Pesanan ditambahkan. Nah, kita di sini coba pesan menu yang tidak ada di daftar menu. Oke, kita misalnya pesan air. Jumlah 1. Nah, gagal menambah pesanan, item air tidak ditemukan di menu. Ya kan, sesuai dengan program yang saya jelaskan tadi. Jadi kita pesan teh obeng ya. Teh obeng
Nah, di sini kita buat coba untuk jumlahnya yang sesuai di program tadi, tidak bisa kosong dan minus. Kita coba kosong. Nah, jumlah harus lebih dari kosong, masukkan lagi. Nah, dia akan terus meminta memasukkan jumlah sesuai dengan yang benar ya. Kita buat aja di sini 5. Oke, pesanan ditambahkan. Nah, lalu kita klik, kita ketik selesai. Nah, lalu kita tampilkan struk. Oke, di sini udah tampil struk pembayaran. Nasi bakar 11, totalnya 165.000, TO Bank 6, 30.000, subtotal 195.000. Diskon belanja lebih dari 100.000, 15%. Jadi dikurang 29.250 ya. Jadi total bayar 165.750 dari subtotal 195.000. Oke, di sini kita masuk ke simpan struk ya, nomor 5. Nah, di sini kita masukkan nama filenya. Misalkan kita buat di sini struk1.txt. Oke. Nah, di sini akan masuk ya struk yang udah kita buat. Nih, kita lihat di sini. Nah, struk pembayaran tadi bakal tersimpan di file pesanan.java ya. Dia akan masuk. Nah, di sini coba kita untuk tambah menu lagi. Kita buat makanan. Kita buat apa ya? Sate. Harga 20.000. Lalu jenis makanan utama. Terus kita tambah menu lagi, di sini makanan lagi. Kita buat cake. Harga 10.000. Jenis makanan snack. Lanjut kita tambah menu lagi, di sini minuman. Kita buat air putih aja ya. Harga 2.000. Ini jenisnya kita buat aja dingin ya. Oh, atau panas saja. Oke, lalu kita pesan sekarang ya. Kita tampilkan menu lagi. Oke, jadi di sini kita akan coba pesan semua ya. Nasi bakar 1. Lalu TO Bank mana tadi? Oh, salah. Kita buat pula langsung jumlahnya. Di sini kita pilih pesanan dulu. Nah, ini daftar menunya, kita pilih nasi bakar 1, terus TO Bank 1, terus apa lagi? Sate ya. Sate 1, terus cake 1, sama air putih. Kita coba 100. Oke, lalu kita selesai. Nah, kita langsung aja tampilkan struk ya. Oke. Di sini struknya udah keluar ya, nasi bakar.
Oh, karena tadi kita udah pesan ya, jadi dia otomatis nambah ya, nambah sesuai program yang tadi. Jika pesanan kita sama, dia akan menambahkan jumlah aja. Jadi yang awalnya kita pesan 11 tadi jadi 12, TO Bank 6 jadi 7. Nah, yang menu baru inilah tetap sesuai dengan pesanan yang awal ya. Sate 1, kek 1, air putih 100. Oke, di sini subtotal 445.000, diskon 15% dikurang 66.750, jadi totalnya 378.250. Langsung saja kita simpan struk. Kita buat struk2.txt. Nah, di sini dia akan terinput ya. Oke, ini dia struk 2-nya. Nah, ya udah sesuai dengan soal yang diberikan. Jadi langsung aja terakhir kita buat keluar ya, menu keluar. Nah, dia akan menampilkan pesan terima kasih, sampai jumpa kembali. Oke, baiklah, kira-kira itu penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.